Selanjutnya adalah sistem pengamanan proteksi bahaya listrik. Sistem pengamanan proteksi bahaya listrik salah satunya ada ELCB, yaitu Earth Leakage Circuit Breaker. ELCB ini ada dua jenis, yang pertama ELCB 2 kutub dan ada ELCB 4 kutub. Nah, cara kerja dari ELCB ini adalah mendeteksi adanya arus yang bocor, baik pada gangguan pengamanan maupun grounding, dengan cara membandingkan nilai antara fase dan netral sistem tersebut. Arus yang keluar itu, yang dari fase itu harus berbanding lurus dengan arus keluar dari netral dan disertai grafik yang seimbang. Apabila terdapat perbedaan, maka dapat dicirikan sebagai adanya kebocoran, dan ELCB akan memutuskan arus listrik secara otomatis setelah mendeteksi adanya kebocoran tersebut. Nah, berikut adalah skema instalasi dari ELCB. Dan proses pemasangan ELCB sendiri harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan pemasangan dilakukan di panel listrik. Yang kedua, pastikan sumber dari PLN itu dimatikan. Dan yang ketiga, pastikan tidak ada tegangan dengan menempelkan ujung taspen ke sumber listrik yang diuji. Nah, harus dipastikan juga lampu yang ada pada taspen itu tidak menyala atau dalam keadaan mati, yang menunjukkan sudah tidak adanya aliran listrik pada rangkaian yang akan dipasang. Nah, hal ini supaya dapat bekerja dengan aman dan tidak akan menimbulkan kecelakaan. Berikut adalah isolasi pengamanan lantai kerja, dapat dilihat di gambar berikut. Nah, kemampuan hantar arus kabel listrik ditentukan oleh jenis bahan konduktornya dan ukuran penampangnya. Dapat diperiksa di tabel PUIL. Nah, syarat dari K3 sendiri, KHA itu minimal 1,25 kali I nominal. Selanjutnya, ini adalah tabel contoh kemampuan hantar arus. Dapat dilihat dari tabel ini, dapat ditarik kesimpulan, semakin besar luas penampang, maka akan semakin baik dalam menghantarkan arus, dan impedansinya akan semakin kecil. Nah, alat ukur kelistrikan ada beberapa macam. Yang pertama adalah alat ukur tahanan isolasi atau clamp-meter. Clamp-meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus pada konduktor tanpa memutus kabel yang tersambung. Clamp-meter juga mempunyai bagian yang berfungsi untuk mengukur arus listrik hanya dengan menjepit kabel yang tersambung. Alat ini hampir sama dengan multimeter, namun clamp-meter ini lebih praktis dalam penggunaannya dibanding multimeter, karena clamp-meter ini lebih compact ukurannya dan tidak memerlukan kabel seperti multimeter, jadi tinggal dijepit gitu. Yang kedua ada termograf. Termograf ini adalah salah satu teknologi yang menggunakan inframerah. Nah, inframerah ini digunakan untuk mendeteksi distribusi termal atau suhu yang ada pada suatu objek. Nah, termograf dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran arus yang dapat diketahui dari adanya peningkatan suhu. Yang ketiga adalah ground rod. Grounding rod atau safety grounding rod merupakan suatu elemen yang sangat penting untuk keamanan dan keselamatan bagi sebuah bangunan, karena fungsinya itu menyalurkan petir yang menyambar langsung ke head penangkal petir yang ada di atas bangunan. Grounding rod adalah sebuah elemen yang penting untuk keamanan dan keselamatan sebuah bangunan, karena merupakan satu-satunya jalan petir menuju ke tanah. Jadi bisa dicontohkan seperti pada gedung-gedung yang tinggi, itu di paling atasnya itu pasti ada seperti tongkat besi yang mana itu gunanya untuk menangkap petir dan langsung mengalirkan petir tersebut menuju ke tanah. Jadi tidak akan menimbulkan kecelakaan seperti gedung tersebut tersambar petir secara langsung. Nah, berikut adalah pengukuran dan penyusunan pentanahan grounding rod yang tadi. Pengukuran dan pemasangan pentanahan. Yang pertama itu pelepasan alatnya, terus pemasangan, lalu pengukuran
arus listriknya, lalu kemudian selesai. Setelah diukur dan didapatkan tegangan yang pas, kemudian dapat dikatakan pemasangan tersebut sudah selesai. Nah, alat ukur yang digunakan itu yang pertama ampermeter untuk menghitung kuat arus, yang kedua voltmeter untuk menghitung tegangan. Apabila voltmeter analog titik warna hitam disambungkan ke titik keluaran tegangan, untuk yang merah dihubungkan setelah beban namun sebelum di sumber tegangan. Nah, yang ketiga itu cosmeter. Nilai cosmeternya itu 1, semakin kecil nilai maka semakin tidak bagus. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk memperbaiki faktor daya. Cara memperbaiki faktor dayanya itu dengan cara memasang beban yang bersifat induktif. Yang keempat ada frekuensi meter. Ini untuk menghitung frekuensi dari gelombang AC, hanya untuk peralatan sumber daya AC. Karena gelombang DC frekuensinya standar, kalau gelombang AC kan frekuensinya naik turun. Jadi diperlukan frekuensi meter. Lalu ada kW meter. Nah, ini alatnya itu untuk mengukur jumlah pemakaian energi atau jumlah pemakaian daya dalam satuan waktu. Yang keenam ada wattmeter, yaitu untuk mengukur watt pada sistem. Nah, yang ketujuh itu ada kWh meter, suatu alat pengukur yang memiliki fungsi mengukur jumlah pemakaian energi atau jumlah pemakaian daya dalam satuan waktu dan bekerja berdasarkan program yang dirancang pada mikroprosesor yang terdapat di dalam piranti kWh meter digital. Ini bentuk alatnya seperti ini. Yang ketujuh ada Megger. Megger ini dipergunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari alat-alat listrik maupun instalasi-instalasi. Output dari alat ukur ini adalah tegangan tinggi arus searah yang diputar oleh tangan. Megger ini banyak digunakan petugas dalam mengukur tahanan isolasi antara lain untuk kabel instalasi pada rumah-rumah atau bangunan, kabel tegangan rendah, kabel tegangan tinggi, transformator, OCB, dan peralatan listrik lainnya. Lalu ada fase sequence. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui benar atau tidaknya urutan fase sistem tegangan listrik 3 fase. Alat ini sangat penting khususnya dalam melaksanakan penyambungan gardu-gardu ataupun konsumen listrik karena kesalahan urutan fase dapat menimbulkan 1. Kerusakan pada peralatan atau mesin antara lain putaran motor listrik terbalik, dan yang kedua putaran piringan kWh meter menjadi lambat atau berhenti sama sekali. Lalu ada earth tester. Earth tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai resistensi dari grounding. Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan pentanahan dalam sistem pengamanan dan dalam sistem instalasi listrik. Lalu berikut ini adalah daftar alat keselamatan kerja. Yang pertama itu ada kaca pengaman atau safety goggle. Yang kedua ada pelindung pendengaran atau hearing protector. Yang ketiga pelindung pernafasan atau dust or mist protector. Yang keempat sabuk pengaman atau safety belt. Yang kelima sarung tangan 20 kF atau 20 kF glove. Yang keenam ada sepatu pengaman atau safety shoes. Yang ketujuh ada topi pengaman atau safety helmet atau cap. Oke, jadi sekian presentasi dari webinar yang telah kami ikuti. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.